Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini. Tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, saya akan membaca untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perjalanan di dunia ini, kita pasti setuju mengatakan bahwa sudah ada begitu banyak terjadi perubahan-perubahan di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu berbicara tentang peradaban? Apakah itu berbicara tentang kemajuan teknologi? Bahkan gaya hidup orang-orang juga ternyata mengalami perubahan. Peradaban, teknologi, bahkan gaya hidup juga berubah. Dan kita mungkin bisa mendefinisikan, memberikan gambaran masing-masing tentang perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kurun waktu yang begitu cepat, ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Dalam kurun waktu yang begitu cepat, ada begitu banyak yang telah berubah di tengah-tengah dunia ini. Namun yang menjadi pertanyaan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau sekeliling manusia itu sudah begitu banyak berubah? Bagaimana dengan manusia itu sendiri? Apakah juga ikut berubah? Ada begitu banyak yang berlomba-lomba menjadi lebih baik,
selalu berinovasi, selalu memberi yang terbaik. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan manusia itu sendiri? Apakah juga sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Dan mungkin kita pribadi bisa melihat sendiri situasi sekaligus memberikan jawaban di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang masih belum berubah dalam diri manusia itu hingga saat ini adalah terkait tentang kecemburuan, tentang kebencian, juga tentang saling menyalahkan. Perikop ini dimulai dari perkataan orang-orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Dengan merasa tidak bersalah mereka mengatakan, "Lihatlah guru, begitu besarnya dosa gubernur itu. Lihatlah guru, nagudangan atong dosa ni halaki. Ido bahen jaloon na masongoni." Najolo penung ngadok kape songoni, jala dalam kurun waktu yang begitu lama hingga saat ini ternyata itu juga masih ada. Ido atong patel-tel honatong ibana. Ido atong pajogo-jago honatong ibana. So itada dirina. Sifat-sifat yang demikian ini masih hidup di dalam diri manusia itu. Dan kita mau belajar satu hal yang pasti, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau sifat-sifat itu masih hidup di dalam diri seseorang itu, maka sifatnya itu sendirilah yang akan menghancurkan kehidupannya. Hidup bahen pitor dialusi Tuhan Yesus dengan mengatakan, sangkamunya orang-orang di Galilea itu lebih besar dosanya dibandingkan engkau, dibandingkan yang lain. Sangkamunya ke-18 orang-orang yang meninggal itu lebih besar dosanya sehingga mereka mengalami nasib seperti itu dibandingkan engkau, dibandingkan yang lain. Dengan tegas Yesus menegur mereka, jangan lagi hidup seperti karakter yang demikian. Sudah tidak zamannya lagi. Jangan lagi hidup dengan cara berpikir yang demikian. Sudah tidak waktunya lagi hidup seperti itu. Dan Yesus sekaligus memperingatkan kepada mereka, bertobatlah. Sebab jika engkau tidak berubah, maka kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini bukan mau berbicara tentang personal semata, tapi ini juga sekaligus mau mengingatkan kepada setiap orang yang telah mendengar pesan ini. Sudah tidak zamannya lagi hidup dengan cara yang demikian. Sudah tidak zamannya lagi hidup dengan sifat-sifat yang demikian. Kita lihat di sekeliling kita, Bapak Ibu, orang-orang sudah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Bahkan apa yang ada di sekeliling kita, kita desain, kita bentuk supaya bisa menghasilkan, supaya bisa memberi kontribusi kepada kita. Masa kita sendiri yang bisa kita katakan yang menjadi seorang kreator yang menciptakan hal itu masih belum bisa memberi buah yang baik. Ini perlu untuk kita renungkan bersama bagaimana di dia dosa betulna hajong-jongat tadi si. Yesus sangat sedih sebenarnya melihat situasi itu.
Allah ditagam rohana, saya berubah manyana kadongani. Sudahlah, ditinggalkanlah cara-cara hidup yang tidak baik itu. Sudahlah, mulailah hidup dengan cara-cara yang lebih baik. Tanpa harus menjatuhkan orang lain. Tanpa harus menyalahkan orang lain. Tanpa harus membenarkan seolah-olah dialah yang paling benar. Yesus mau mengajak, marilah, tidak ada lagi gunanya. Sudah tidak zamannya lagi hidup dengan cara yang demikian. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dan ternyata Bapak Ibu, ini juga bukan hanya sebuah pesan semata, tapi ini juga menjadi sebuah wahyu yang diberikan Yesus kepada mereka. Kalau engkau tidak bertobat, maka kamu akan binasa atas cara yang demikian. 40 tahun setelah Yesus naik ke surga, atau kira-kira tahun 70-an, ternyata tidak ada perubahan dalam diri manusia itu. Ternyata tidak ada yang mendengarkan pesan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus itu. Dan terjadilah hukuman Tuhan kepada pengisi seluruh Yerusalem. Orang-orang akan mati, dibunuh, dipenggal. Segala bangunan-bangunan akan runtuh. Dan itu terjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati tertimpa menara. Semuanya terjadi seperti persis apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah salah satu pesan yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang lain yang bisa kita perbuat selain menarik pesan ini ke dalam diri kita dan merubah kehidupan ini. Dengan sistem-sistem cara-cara yang tidak baik sudah. Tidak perlu lagi dengan cara yang demikian, tetapi sekarang mari kita perbaharui kembali kehidupan kita, cara kita, supaya benar-benar bisa menjadi berkat bagi siapapun. Bapak Ibu Saudara, nasihat bijak berkata, setiap celaka selalu ada faedahnya. Setiap celaka pasti akan selalu ada faedahnya. Maka belajarlah dari setiap kesalahan itu. Tentu banyak orang yang memikirkan apa yang terjadi saat ini di tempat kita ini. Ada sebahagian orang yang mengatakan sudah begitu banyak dosa-dosa kita. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi seperti nasihat bijak tadi, kita mau diajak bahwa setiap ada celaka selalu ada faedahnya. Ini sebuah pesan bukan kepada orang lain tetapi kepada diri sendiri. Mari, tentu apa yang terjadi hari ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa akibat. Apa yang terjadi hari ini semua berangkat dari apa yang telah terjadi, mungkin kurun waktu yang begitu cepat atau yang begitu lama, kita tidak tahu. Tapi kita harus menarik sebuah pelajaran di dalamnya, supaya kita bisa lebih bangkit lagi, supaya kita bisa mau berbenah, supaya kita mau hidup lebih di dalam kewaspadaan. Jadi kita bukan mau menyalahkan atau menghakimi dalam hal ini,
Tapi ini mau menjadi pesan untuk diri sendiri, supaya kita tidak lagi menghadapi nasib sial atau celaka. Dan bukan hanya dalam konteks ini, mungkin dalam hal yang lain juga kita bisa melihatnya. Bagaimana prinsipnya adalah sama. Apa yang terjadi itu semata-mata bukan datang begitu saja. Itu bukan tanpa sebab atau tanpa alasan. Pasti ada penyebabnya. Maka mari belajar supaya kita terhindar dari sial atau nasib buruk tadi. Yesus sudah mengatakan kepada mereka, bertobatlah, sebab jika kamu tidak mau berubah, maka kamu akan binasa atas cara yang demikian. Dalam kurun waktu yang begitu lama, 40 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus, apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Orang-orang Yahudi, Yerusalem dihancurkan, dilululantahkan karena manusia itu tidak mau mendengar, manusia itu tidak mau merubah dirinya, merubah mindsetnya. Mereka masih hidup di dalam kesenangannya. Mereka masih hidup di dalam pikiran-pikirannya sendiri, tanpa mau pernah mengindahkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus mengibaratkan situasi itu dalam perumpamaan sebuah pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Ini juga mau mengajar kita Bapak Ibu tentang bagaimana kita harus hidup layaknya seperti pohon. Kita mungkin pernah mendengar yang tentang filosofi pohon. Lihatlah, hal yang paling utama yang selalu dinanti-nantikan dari sebuah pohon adalah buahnya. Tidak ada yang lain yang dinanti-nantikan dari sebuah pohon selain buahnya. Orang-orang rela menunggu berlama-lama. Saya tabor-tabori ibadah dengan penuh harapan, dengan penuh semangat. Dia rela menantikan hanya untuk menantikan buah dari pohon itu. Hal yang pertama yang kita lihat dari filosofi pohon adalah buahnya yang menjadi inti dari kehidupannya itu. Yang kedua kita lihat juga ternyata setiap musimnya ketika dia menghasilkan buah, orang-orang berlomba-lomba mengambil buahnya itu dengan segala cara. Apakah itu dipanjat, apakah itu dilempar, apakah itu manang nasongo dia macarana. Sadok bagi dia sebenarnya itu menyakitkan, tapi lihatlah, ternyata dalam musim berikutnya dia bukan mengurangi buahnya, tapi dia semakin memperbanyak buahnya. Biar kamu amanginang. Tung tadang guripe. Nyan hacik doi di ibana pasti. Tapi ternyata itu tidak membuat dia mengurangi mutu dan kualitasnya. Tidak membuat dia mengurangi hasilnya. Bahkan dalam musim berikutnya, dia menghasilkan buah yang lebih banyak, dan lebih banyak, dan lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Dan lihatlah prinsipnya, selama dia masih hidup, dia akan tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, memang Yesus mengatakan selama 3 tahun dia telah menanti. Tapi ini bukan semata-mata berbicara tentang hitungan 3 tahun semata. Tapi ini mau mengatakan Yesus sudah lama menantikan buah yang baik itu.
Ini mengibaratkan tentang 3 masa juga. Apakah tentang masa dalam kehidupan setiap orang? Ketika dia masih anak-anak, ketika dia masih seorang yang muda, yang produktif, atau ketika dia sudah dalam kategori sudah orang tua. Ini juga bisa mengatakan gambaran garis keturunan generasi. Jangan sampai tidak ada satu orang pun dalam satu generasi itu yang tidak mau mengindahkan pesan ini. Yang mau dikatakan dalam hal ini Bapak Ibu, ini bukan hanya berbicara kurun waktu 3 tahun semata, tapi ini waktu yang begitu lama yang telah dinantikan Allah untuk kehidupan ini, supaya baiklah kehidupan ini benar-benar menghasilkan buah. Dan keadilan Tuhan akan nyata. Barang siapa yang tidak menghasilkan buah, maka dia akan segera ditebang. Semarhuai mai manegai, semarhuai mai disi, papojok-pojoton, merugikan orang lain, menghalangi pertumbuhan orang lain, menghalangi pertumbuhan kemajuan orang lain. Sudat halakan maju ala nihita, ala so merperbue hita. Habis napuni tanoi, gebedang dapotan halakan, ape hita pe, dangadong taleho perbuena. Maka Bapak Ibu Saudara, disinilah kita diajak, sudahlah, sudah selesailah waktunya yang tidak baik itu. Sudahlah, pesan ini kita renungkan bersama. Sudahlah, tidak ada lagi faedahnya hidup dalam keinginan-keinginan, pikiran-pikiran kita sendiri. Marilah, hiduplah lebih baik. Marilah, saling berangkulanlah, saling bertolong-tolonganlah. Berikanlah apa yang bisa kita berikan, buah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Filosofi sebuah pohon itu sangat menarik untuk kita renungkan. Tuhan memberi pertumbuhan bukan hanya semata-mata untuk kita bisa bertumbuh begitu saja, tapi juga yang paling utama adalah supaya kita berbuah. Buah ini bisa dinikmati orang lain, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Terlebih semakin dipermuliakanlah nama Tuhan melalui pertumbuhan pohon tersebut. Amin.